Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 13 November 2025 yang sama dengan firman Tuhan Yakobus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Ayat yang 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi dari perikop ini ialah iman menghasilkan kerendahan hati. Judul dari perikop ini ya, di Yakobus 4. Jadi iman menghasilkan kerendahan hati. Jadi semakin kita rendah hati, ya itu baru betul itu. Bukan cerita tinggi, umum tinggi, wah, ya. Pada akhirnya kita susah menderita. Ya, tidak tepati janji omongannya, akhirnya menderita keluh kesah. Ya. Jadi di ayat yang pertama, Yakobus 4 ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Jadi hawa nafsu ya, yang berjuang di dalam tubuh manusia, akhirnya lupa diri, baca Alkitab, lupa doa, lupa gereja juga ya, karena keinginan nafsunya, kedagingannya ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh Tuhan, kita mengerti, paham, baca Alkitab, berdoa, bekerja, menjadi pelaku-pelaku firman ya, dan kita dididik oleh firman Tuhan. Hari lepas hari ya. Ayat kedua, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa ya. Jadi ada orang yang tidak mau berdoa, berarti dia tidak dapat apa-apa ya. Dia hanya mengandalkan dirinya, akhirnya lupa doa ya. Makanya dia banyak kerja tapi dia tidak ada uang karena lupa doa ya. Tetapi kalau kita ingat Tuhan, baca firman, berdoa, bekerja juga ya, pasti kita berhasil. Apalagi lahir baru, ditambah lagi baca Alkitab tiap-tiap hari dan baca lagi Kejadian sampai Wahyu. Itu poin penting itu ya. Ayat ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada orang salah berdoa ya, karena pada waktu diberkati oleh Tuhan, dia mengambilkan berkat-berkat Tuhan itu ya, Bapak Saudara. Akhirnya dia susah menderita ya, bentuk-bentuknya tidak dapat apa-apa ya, kembali lagi kepada penderitaannya sendiri ya. Ayat yang 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak kamu tahu persahabatan dengan dunia ini, dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi terang dan gelap tidak bisa menyatu, tidak ada hubungannya. Makanya Tuhan memisahkan dari gelap, bisa dari terang. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat yang kelima ya, kemudian Kejadian 1 ayat yang ketiga ya, ada perpisahan di sana ya. Kalau gelap dan gelap itu menyatu ya. Orang fasik itu menyatu itu. Karena omongannya hanya dunia toh, beda dengan orang yang terang, membahas firman Tuhan, mendoakan supaya sakit penyakit sembuh, berbagi kasih dan lain sebagainya, itu dalam terang ya. Jadi kita harus mengerti poin-poinnya. Bukan masalah hari Minggu rajin gereja, bukan itu. Bagaimana kita hidup dalam Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau untuk masalah gereja ya banyak orang, tetapi di sana Tuhan saling lagi bagi dua.
banyak orang datang kepadaku, tapi sedikit yang aku pilih. Ya, kalau kita baca di Matius 22 ayat 13. Ya, jadi sedikit yang dipilih di sana itu. Ya, memang kita diundang Tuhan gereja itu. Tetapi Tuhan juga melihat hati kita, karakter kita terhadap sesama itu, baik apa buruk. Yang lebih tahu itu Tuhan. Kan manusia tidak tahu apa-apa, kecuali kalau manusia tanya Tuhan, baru dikasih tahu dengan pembacaan firman Tuhan. Jika sempat di 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki ini, ya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita harus tanya Tuhan dulu, kita buat apa hari ini, besok, tahun depan, dan seterusnya. Berbuat ini dan itu. Jangan ambisius, jangan melangkahi Tuhan. Tanya Tuhan dulu, apa maunya Tuhan terhadap kita, baru lakukan. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita yang menuntun kita, membimbing kita ke arah yang benar. Ya, dia tahu maksud hidup kita. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam cungkamu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi kita bermegah, ya, congkak, sombong, itu salah. Maka itu kita harus merendahkan diri, baru kita ditinggikan oleh Tuhan. Selagi kita pasti bernafas di dunia, ya, saudara-saudara, ya. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau ada hal yang kita mau lakukan baik, tapi kita tidak mau, berarti kita berdosa juga. Baik perencanaan pikiran, tentu kita berdosa. Ya. Inilah firman Tuhan yang mengatakan kita berbuat baik lebih bagus daripada berbuat jahat. Baca firman Tuhan dan lakukan, mujizat akan terjadi. Dan saya ingin lebih lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 13 November 2025, di Yakobus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang 17. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Ayat yang 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.